Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu, dan jangan lupa untuk tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan meneruskan daripada pembelajaran materi PPKN. Yang waktu terdahulu Bapak menerangkan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia menurut Jan Matterson, seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, mengatakan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka hakikat HAM terdapat dua makna. Yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia, yaitu sejak dilahirkan ke dunia. Dan yang kedua adalah HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Dan di dalam hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Jadi pengertian hak adalah, atau hak asasi manusia, itu hak dasar. Di dalam diri manusia terdapat tiga hal yang melekat, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Kemudian, ada terdapat makna kewajiban asasi manusia. Sebelum memaknai apa itu kewajiban asasi manusia, hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan makna kewajiban adalah sebaliknya, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi dari dua peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa hak dan kewajiban mempunyai sifat sebab akibat atau mempunyai hubungan dua hal yang saling berkaitan yang memiliki hubungan kausalitas atau dikatakan hubungan sebab akibat. Jadi kalau kita definisi, kita kesimpulkan bahwa hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Misalnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang adalah tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negaranya, baik negara asing maupun warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu? Jawabannya adalah Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan, yaitu ada tiga. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
Apa itu nilai dasar? Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai yang terdapat dalam sila-sila dalam Pancasila, seperti sila ke-pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Antara sila nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, di sini adalah poin pertama adalah apakah hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila? Tentunya seperti sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini adalah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu haknya menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Di sini adalah berarti hak mempunyai perlindungan yang sama dalam hukum dan kewajibannya juga mempunyai mendapat jaminan dan perlindungan yang hukum. Kemudian sila ketiga adalah persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Dan sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat, yang dilakukan tanpa adanya tekanan maupun paksaan ataupun intervensi yang terbelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sedangkan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, di sini adalah nomor 2, hak dan kewajiban Indonesia menurut atau dalam nilai instrumental Pancasila. Di sini nilai instrumental adalah sifatnya lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Nilai instrumental adalah penjabaran dari sila dalam Pancasila. Perwujudannya, nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, peraturan pengganti pemerintah, dan peraturan daerah. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban Indonesia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis di sini adalah nilai atau pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Nilai praksis ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental maupun gabungan dari nilai dasar tersebut. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar, nilai instrumental, itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Dan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sikap positif tersebut? Misalnya seperti cinta, contoh sifat positif sesuai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini terlihat perwujudannya adalah lihat gambar seperti di teks tersebut, menghormati bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Ini adalah di Indonesia adalah berbagai agama, ada 7 agama yang diakui dan satu kepercayaan pun tertera dalam KTP, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan atau tidak ada saling perang ataupun saling bermusuhan.
Dan di gambar sebelah kanan adalah seorang siswa atau siswi untuk melakukan istighosah sebelum kegiatan ujian. Saling menghormati kebebasan beribadah, sudah dalam kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama kepercayaan pada orang lain. Nah, ini perwujudannya yang kalian bisa lihat. Dan contoh yang kedua adalah kemanusiaan dan beradab. Di sini adalah perwujudannya apa? Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara manusia. Ini terlihat seorang anak menyisihkan uang jajan untuk pengemis atau para duafa fakir miskin di jalanan. Seorang anak kecil pun punya rasa tenggang rasa pada orang lain. Kemudian ada di suatu sekolah, setelah olahraga dia dibimbing oleh temannya. Dia tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itulah contohnya. Kemudian ketiga adalah persatuan Indonesia. Apa perwujudannya? Menempatkan persatuan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini adalah pengibaran sang-saka merah putih pada lembaga-lembaga negara maupun di sekolah. Yang terlihat adalah ini cinta tanah air dan bangsa. Dan dalam sila persatuan Indonesia adalah di sini adalah berbeda-beda, tapi dia tetap satu. Ada orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang Gayo, orang Alas dan sebagainya. Dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, di sini adalah di balai desa, di sini ada perkumpulan atau musyawarah untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada anggota KPPS sebagai panitia pengawas pemilihan, dia memberikan aspirasinya tanpa tekanan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini apa saja perwujudannya? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti pada saat pandemi, dalam sila keadilan, seluruh warga negara Indonesia diberikan hak dan kewajibannya, yaitu dia mau diberikan sumbangan dari suasana seperti sekarang ini. Menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain, menjauhi sikap poros dan gaya hidup mewah, dan bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Dan di sini digambar di sebelah kanan ini adalah suatu demo keadilan sosial, menuntut keadilan sosial karena hasil budaya kita dicaplok atau dicaplok oleh negara lain. Maka di sini adalah mencari keadilan untuk bangsa Indonesia. Nah, kemudian kalian setelah menyimak paparan tadi, ada tugas mandiri kedua. Yang pertama adalah tuliskan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 tentang HAM. Ya, kalian bisa mencari di media online atau di internet. Yang keduanya adalah carilah di salah satu sumber, yaitu mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Jadi kalian punya pendapat, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Apa menurut kalian untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Dan yang ketiga adalah identifikasi, berarti kalian melihat contoh-contoh dalam perilaku sehari-hari untuk menghormati penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat kalian tampilkan dalam berbagai kehidupan lingkungan sendiri. Yang bisa pengalaman kalian, tulislah di keluarga 2 buah, sekolah 2 buah, dan di masyarakat 2 buah. Ini kalian kirim penampilannya dalam tugas hari ini. Tugas tanggal 4 Agustus 2020. Sekian paparan dari Bapak. Kekurangan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.